gamet atau saya mengambil pengawetan sperma, ya. Kemudian di pertemuan 5-6 atau pertemuan ketiga itu ada poliploidi, triploidisasi dan tetraploidisasi. Nah, yang pertemuan 7 dan 9 itu di minggu keempat itu ada maskulinisasi dan feminisasi. Ya, lanjut. Kemudian untuk yang di minggu kelima itu presentasi mahasiswa, itu ada topik teknologi Wolbachia dan serangga steril. Di minggu keenam itu ada pembuatan antivenom, ya, pembuatan minggu keenam atau pertemuan yang slide selanjutnya. Kan satu pertemuan 2 absen adik-adik. Selfie yang pertemuan 12 ini ada pembuatan antivenom atau bisa ular, ya. Kemudian pembuatan bovin somatotrofin. Kemudian di pekan terakhir ada pembuatan antibodi monoklonal COVID-19. Dan yang topik 15 ada 2, ada bioprospeksi daun gandarusa Justicia gandarusa sebagai kontrasepsi. Yang kedua, pembuatan nestoron testosteron. Ya, untuk selfie punten ditulis ya. Untuk yang kan tugasnya kelompok ya. Nah, tugasnya kelompok silahkan dipilih topik-topiknya. Untuk yang teknologi Wolbachia itu yang kelompoknya siapa? Ditulis dari sekarang aja. Teknologi Wolbachia ini adalah salah satu pengendalian jentik nyamuk yang penyebab malaria, Aedes aegypti. Ini ya, mau Pak, diambil. izin. Pak, boleh dijelasin satu-satu dulu. Singkatnya gitu, Pak. Ya, yang pertama ini adalah teknologi Wolbachia. Ini salah satu penyisipan bakteri ke vektor nyamuk untuk pengendalian pengendalian nyamuk Aedes aegypti. Yang kedua, serangga steril. Ini juga bisa aplikasinya masih sama. Ini kita melepaskan serangga steril agar dia tidak bereproduksi atau dia tidak memperbanyak diri gitu. Yang topik 10-11 sudah paham? Iya, Pak. Kemudian yang ke-12-13 itu pembuatan vaksin ular ya, atau yang pengobatan orang yang digigit ular, itu ada pembuatan antivenom atau bisa ular ya. Yang ke-13 adalah pembuatan bovin somatotropin. Ini adalah salah satu yang menginduksi, kalau tidak salah ya, bovin somatotrofin ini agar menghasilkan susu yang lebih banyak. Nah, teknologinya adik-adik cari tentang pembuatan bovin somatotrofin dan aplikasinya di dunia nyata. Ya. Yang 12-13 bisa diikuti. Insya Allah bisa, Pak.
Ya, ke-14 dan 15. Yang 14, adik-adik membuat antibodi monoklonal COVID-19. Ini teknologinya kan sudah banyak ya, atau pengembangan alat-alat deteksi COVID-19 ataupun terapeutik antibodi. Ya, ini prinsipnya menggunakan hibridisasi sel klonal dari dua sel gitu ya. Ini pembuatan antibodi monoklonal COVID-19 ataupun adik-adik spesifik di salah satu antibodi monoklonal. Untuk monoklonalnya bebas tetapi jangan umum ya. Lebih spesifik ke salah satu antibodi monoklonal, hanya mengenali satu epitope saja. Ya, kalau tidak COVID-19 boleh yang pengembangan kit-kit yang lainnya gitu ya. Kemudian yang 15 ini adalah pengembangan sebagai alat kontrasepsi ya untuk keluarga berencana. Ini yang sudah diteliti, salah satunya adalah daun ganda rusa. Nah, daun ganda rusa ini ternyata bisa dijadikan alat kontrasepsi atau yang menurunkan infertilitas, tingkat kesuburan laki-laki. Kemudian yang kedua ini juga sama, ini adalah moda kontrasepsi dari nestoron testosteron. Ini untuk keluarga berencana. Ya, untuk topiknya, kelompoknya sudah dibagi, itu satu paket dengan kelompok praktikum. Nanti ada dua tugas. Tugas yang pertama adalah versi artikel lengkapnya dengan template jurnal apa namanya, biodiverse, jurnal biodiverse ya. Kemudian template jurnal yang sudah disediakan, nanti setelah mengisi itu dibuat presentasi. Nah, presentasinya sudah dalam bentuk presentasi jadi atau berupa rekaman. Nah, rekamannya ini aturannya adalah menggunakan bahasa Inggris dengan durasi 8-10 menit. Untuk format presentasi bebas, mau ngambil dari Zoom atau mau editing teks atau yang lain, yang penting video dalam menggunakan bahasa Inggris. Ya, nah bahasa Inggrisnya tidak boleh memakai artificial intelligence atau dubbing suara ya, maksudnya tuh aplikasi-aplikasi artificial intelligence, tetapi harus dari kelompoknya ya. Ini tujuannya adalah melakukan komunikasi ilmiah dengan menggunakan bahasa asing. Nah, untuk presentasinya belajar dari pengalaman sebelum-sebelumnya, biasanya tugas struktur itu belum siap, jadi agar lebih siap itu mengirimkan video atau hasil dari presentasi, agar jaminannya itu tidak telat dalam pengumpulan tugas. Nah, untuk kelompoknya, untuk 2021 yang topik 10 diambil kelompoknya siapa? Ditulis saja di situ, kelompok 10, topik 10. Sesuai itu aja we Pak, apa namanya yang tadi udah dikirim kelompoknya, jadi berurutan. Ya, berarti nomor 10 kelompoknya langsung ditulis saja ya. Berarti kelompok 10 siapa? Indra Pak. Indra. Berarti Nabila selfie sama ditulis.
Indra, DKK, kemudian yang 2022, Agnia punten dibacakan itu yang kelompok 1 siapa? Sabitna, Pak. Berarti Selvi ditulis Indra dan Sabitna. Selvi bisa langsung ketik tidak? Sebentar, Pak. Nah, adik-adik ini mulai minggu ke-5 ya. Ini minggu 1, nanti minggu 5 sudah dikumpulkan dan sudah dipresentasikan. Bapak mohon maaf untuk kelompoknya diketik di Word atau di PPT-nya ini? Di PPT saja langsung nggak apa-apa. Biar diingat-ingat ya. Indra dan Sabitna. Ini bukan Indra saja ya, tetapi kelompoknya Indra dan kelompoknya Sabitna ya. Serangga steril, kelompoknya siapa? Raffi kalau di angkatan 22. Raffi. Raffi dan kawan-kawan, dan kelompoknya Angkatan dua-duanya siapa, Pak? Raffi. Kemudian yang pembuatan anti bisa ular. Rosi. Yang dua. Siapa? Rosi, Pak. Rosi. Yang bovin somatotropin. Agnia. Agnia. Kemudian yang antibodi monoklonalnya bebas ya, yang penting spesifik ya. Adila. 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 Adila DKK. Yang bioprospeksi. Fadli. Kita maaf yang materi topik 14 Adila, bukan Adila. N-nya dihapus. Yang kontrasepsi, yang ganda rusa, yang dari alami siapa? Kelompoknya siapa? Kan ada A dan B. Kan ada 6, 1, 2, 3, 4, 5. Oh. Ini ada 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, mungkin yang satu kelompok yang di bioprospeksi yang ganda rusa, satu kelompok tinggal pilih. Yang ini Afla, yang Nestoron yang 2021. Yang 2022 ya. Untuk topiknya sudah dibagi ya, kelompok. Ini tugas kelompok 1 membuat paper,
papernya dipresentasikan. Ini untuk jaminannya sudah membuat. Nah, untuk pengumpulannya itu di minggu kelima ya, atau minggu keenam yang teman-teman, tapi kita minggu kelima ya. Semuanya kan harus mengumpulkan rekamannya maksimal minggu kelima. Nah, nanti kalau sudah mengumpulkan rekamannya, papernya dilengkapi paling telat minggu ketujuh atau semuanya sudah presentasi. Ya, karena yang maju duluan kan kelompok 10-11 ya. Tapi deadline-nya biar sama di minggu kelima atau pertemuan kelima, topik di minggu 10 dan 11. Paham? Paham, Pak. Ya, ini topiknya, kemudian kriteria tugasnya. Klik di slide 8. Ini kelompoknya dari topik 10 sampai 15B, ada 6 kelompok, sudah dibagi setiap kelompoknya, ada yang anggotanya 3, 4, dan 5. Nah, untuk pengumpulan papernya dengan dikumpulkan minggu ke-7 atau pertemuan terakhir dengan format jurnal biodiverse. Kemudian yang kedua itu adalah video rekaman di minggu kelima. Nah, ini rekamannya menggunakan bahasa Inggris untuk waktunya 8-10 menit. Nah, ini kenapa dikirim rekamannya? Karena untuk jaminannya itu sudah dikerjakan selesai. Jadi, saat pertemuan kita hanya melakukan pemutaran video dan sesi tanya jawab. Nah, kita untuk presentasinya berbahasa Inggris, untuk tanya jawabnya bilingual atau 50% berbahasa Inggris. Ya, kita semuanya belajar bersama. Karena kita semua bukan native ya atau bukan penutur bahasa asing, ya kita harus mulai mengaplikasikan gitu ya. Tidak apa-apa walaupun dengan aksen Sunda ataupun dengan dialek-dialek yang apa tidak apa, karena kita dalam proses pembelajaran ya. Tidak apa namanya, orang Singapura aja memiliki dialek bahasa Inggris yang logatnya Singapura ya, bukan UK ataupun USA ya. Ini untuk tugasnya bisa dimengerti. Bisa, Pak. Bisa. Ya, untuk formatnya boleh rekaman dari Zoom, boleh rekaman Jimit ataupun dubbing, tetapi tidak boleh menggunakan artificial intelligence. Ya, untuk kontrak ada yang ingin ditanyakan? Belum ada, Pak. Ya, sip. Kita langsung masuk ke pendahuluan. Kita masuk pendahuluannya itu adik-adik kan jurusan bioteknologi ya. Nah, kita mengingat kembali di pengantar bioteknologi. Pengertian biotek itu apa ya? Satu di 2021, satu di 2022. Biotek itu apa ya? Bioteknologi apa artinya?
Itu dari Nay, 1 dari 22. Penggunaan sistem biologi seperti mikroorganisme atau sel dan molekul untuk memecahkan masalah atau membuat produk yang berguna. Ya, ada bio, tekno, dan logos. Logos itu ilmu, teknik itu adalah suatu teknologi. Teknologi di sini adalah menghasilkan produk atau jasa, kayak gitu ya. Bio itu adalah sistem biologi. Nah, sistem biologi dalam biotek ini dibatasi ya penggunaan makhluk hidupnya. Kalau whole genome atau individu utuh itu hanya untuk individu uniseluler seperti mikroba ataupun jamur-jamur mikroskopis. Tetapi kalau yang individu seperti hewan, manusia, tumbuhan itu bukan eh, organisme utuh, tetapi adalah penggunaan di bawah tingkatan seluler. Ya, kalau bioetanol kan penggunaan dari bagian dari seluler, sel-sel tumbuhannya gitu ya, dinding selnya ya, ataupun kultur jaringan itu kan di bawah organik gitu ya. Lebih spesifiknya adalah jaringan gitu ya, atau bahkan kultur seluler gitu ya, atau penggunaan sel utuh ataupun molekul dari selulernya gitu ya, kalau untuk organisme yang bukan mikroorganismenya ya, yang sistem biologinya keywordnya di situ ya. Tapi kalau penggunaan makhluk hidup itu kurang spesifik. Spesifiknya adalah sistem biologinya itu adalah untuk mikroorganisme itu bisa organisme utuh, tetapi kalau yang organisme besar itu adalah tingkatannya itu adalah sel atau bagian dari selulernya gitu ya. Sampai sini bisa diterima ya? Karena kemarin ditanya itu masih ada penggunaan makhluk hidup untuk menghasilkan barang dan jasa untuk menyelesaikan masalah gitu ya. Ilmu pertanian juga sama-sama menggunakan tumbuhan gitu ya, makhluk hidup. Ilmu peternakan juga makhluk hidup, misalnya ayam dan sebagainya itu juga definisi peternakan bisa masuk ya, tapi untuk batasan biotek itu adalah sistem makhluk hidupnya dibatasi itu tingkatan sampelnya gitu ya. Kalau mikroorganisme itu bisa satu individu utuh, tetapi kalau yang organisme yang besar itu adalah penggunaan di bawahnya seluler. Lanjut, ini pembatas dari ilmu bioteknologi itu ada 2 tools. Yang pertama adalah tools bioproses ya. Nah, untuk kelompok-kelompok keilmuan biotek itu ada 2 klaster. Yang pertama adalah kelompok teknologi bioproses. Nah, bioproses ini adalah penggunaan makhluk hidup ya, atau bagiannya gitu untuk menghasilkan produk yang kita inginkan ya. Di sini penggunaan sel ya atau komponen dari seluler ya, misalnya pembuatan bioetanol gitu kan, yang digunakannya itu kan adalah dinding selulernya aja ya yang dipakai. Kemudian misalnya membuat kultur jaringan gitu ya, nanti kultur sel ataupun kultur protoplas ya. Kemudian yang kedua itu adalah penggunaan individu utuh seperti jamur dan bakteri ya. Ini adalah penggunaan individu utuh yang uniseluler.
ya. Ini menggunakan mikroba seperti yogurt dan sebagainya gitu ya. Kemudian yang ketiga itu adalah komponen dari enzim atau enzim itu kan senyawa dari protein yang mengkatalis reaksi kimia. Ini menggunakan teknologi bioproses, ya, maksudnya tuh bioproses kan itu processing yang dilakukan dengan sistem biologi. Nah, si enzim itu kan kerjanya itu dia mempercepat katalis, tapi si enzim itu tidak ikut bereaksi. Nah, teknologi bioproses juga misalnya yang penggunaan sel utuh gitu ya. Ini kan penggunaan bakteri gitu ya. Bakteri kan bisa macam-macam, ada yang mengurai makromolekul menjadi mikromolekul atau merubah senyawa X menjadi senyawa Y gitu ya. Kemudian ada teknologi fermentasi, ini banyak sekali aplikasinya, misalnya pembuatan jerami amoniasi ya. Pakan-pakan yang untuk apa namanya, pakan-pakan untuk sapi gitu ya. Nah, biar mengirit produksi kan, misalnya ada habis panen padi, jeraminya itu dibuat amoniasi ya, pakan dengan teknik fermentasi gitu ya. Ini salah satu contohnya untuk teknologi bioproses. Dan yang terakhir adalah bagian dari sel atau isolasi sel dari hewan atau tumbuhan untuk menghasilkan produk yang kita inginkan ya. Ini yang pertama kan penggunaan sel utuh, yang ini adalah bagian dari seluler. Nah, ini misalnya pembuatan kultur protoplas. Nah, kalau kita membuat tanaman transgenik itu kan bisa caranya adalah menyatukan dua spesies dengan cara si selnya itu dibuang dinding selnya, menghasilkan protoplas spesies A dan spesies B. Nah, spesies protoplas A dan B ini nanti digabung menjadi hibrid. Ya, ini contoh dari isolasi sel dari hewan ataupun tumbuhan. Nanti juga bisa hibridisasi yang bioproses yang kelima ini adalah aplikasi dari teknik antibodi monoklonal. Nah, ini bisa menggunakan sel isolasi dari hewan gitu ya untuk menghasilkan produk yang kita inginkan. Ya, untuk teknologi bioproses ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, saya ingin bertanya. Yang pertama, penggunaan sel utuh untuk menghasilkan produk, untuk contoh-contoh bioteknologi hewan itu produknya apa? Insulin, Pak. Insulin itu seperti apa? Insulinnya dikemanain? Yang pertama, using whole living cell or component. Ya, berarti sel beta pankreas bisa dikultur di dalam media kultur untuk menghasilkan metabolit insulin. Ya, yang contoh yang pertama. Ataupun bakteri yang sudah direkayasa mengandung gen insulin, nanti dikultur menghasilkan metabolit insulin. Itu juga bisa, ini untuk gabungan dari yang kedua dan yang kedua ya, karena penggunaan bakteri. Yang kedua, contohnya apa? Di bioteknologi hewan, most common wool cell use are yeast or and bacteria apa? Fermentasi bukan, Pak? Yang fermentasi bisa ya, ini bisa digabungkan, tapi
penggunaan yeast dan bakteri apa? Yang di hewan loh, yang di bioteknologi hewan. Antibiotik, Pak. Ya, penggunaan untuk penyakit yang disebabkan bakteri ya. Kemudian yang ketiga, most common component are enzyme. Contohnya apa? Penggunaan enzim apa? Atau di hewan itu untuk mempercepat proses apa? Ikan. Yang di hewan? Kalau yang enzim yang dihasilkan maggot itu, Pak, bisa nggak, Pak? Bisa, ya. Itu untuk mencacah ini ya, makromolekul, mikrobial fermentasi. Kalau di hewan ya sudah dicontohkan ya tadi untuk pembuatan salah contohnya adalah pakan ternak gitu ya dengan fermentasi. Atau penggunaan susu difermentasi menjadi keju ataupun menjadi yogurt ataupun yang lainnya. Yang kelima ya tadi sudah dijelaskan bagian dari seluler. Untuk teknologi bioproses ada yang ditanyakan? Kalau tidak kita masuk ke rekayasa genetika tools yang kedua. Nah, ini batasan dari biotek itu adalah merekayasa genetiknya ya. Kita menyisipi gen asing itu membuat dua gen bersatu. Itu disebut dengan GMO atau genetically modified organism ya atau GMO. Kemudian ini juga dikenal sebagai DNA rekombinan. Kemudian ini bisa membuang, menyisipi ataupun menambahkan DNA lainnya gitu ya. Itu yang genetically engineering ya. Ini sudah sering kali dibahas, oleh karena itu pada kuliah ini tidak dipilih topik GMO karena di mata kuliah yang lain pasti sering dibahas. Nah, mungkin yang genetic engineering juga di sini akan dibahas di kromosom. Nanti kita akan menciptakan menduplikat kromosom-kromosomnya atau menghasilkan hewan dengan jumlah kromosom yang lebih dari 2N atau individu poliploid. Kemudian kita juga mengarahkan agar lebih ke satu seks atau unisex atau kita mengarahkan kelamin ya. Nanti di praktikum juga itu adalah untuk mengarahkan agar ikannya itu lebih ke jantan semua. Ya, teknologinya adalah maskulinisasi. Karena kita ketahui kalau ikan itu pembentukan kelaminnya itu tidak hanya ditentukan oleh gen saja, tetapi faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan ini kita manipulasi untuk dia bisa terarah menjadi kelamin yang kita kehendaki. Karena gonad bipotensialnya itu tidak berkembang selesai setelah dia menetas atau dilahirkan. Ya, kalau ikan gitu ya, itu pembentukan kelaminnya itu adalah diferensiasinya adalah ada waktunya, yaitu beberapa spesies itu sebelum 1 bulan. Mereka itu kelaminnya belum
terarahkan apa dia menjadi jantan atau betinanya. Itu salah satu teknologinya. Kemudian dalam peternakan atau perikanan itu pemilihan seks itu sangat berpengaruh. Ya, misalnya adik-adik ingin mendirikan usaha susu perah, gitu kan, pengennya itu kan kebanyakan pengen menghasilkan sapi betina ya, ataupun bebek atau ayam petelur. Itu kan yang lebih diharapkan adalah kelamin betinanya. Nah, untuk misalnya pedaging gitu ya, ataupun untuk hias itu biasanya dipilih yang jantan gitu ya. Kalau burung itu kan apa namanya? Yang berkicaunya. Kemudian kalau ayam pedaging itu kan lebih yang performa ayam jantannya itu lebih lebih apa namanya? Lebih bagus ya gitu, lebih cepat pertumbuhannya. Ataupun sapi, kambing gitu untuk yang dikurbankan kan lebih banyak yang jantan gitu ya. Sehingga ada ada teori pemilihan seks atau gender gitu ya, kromosom yang menentukan dia kelaminnya laki-laki ataupun perempuan. Kemudian itu dibahas dalam mata kuliah ini yaitu adalah sexing ya atau pemilihan kromosom seks ataupun itu bisa dilakukan dengan cara pencucian sperma. Ya, pencucian sperma sekali itu bisa digunakan sexing ataupun memilih kualitas sperma yang terbaik. Ya, pada pertemuan minggu depan ya, itu ada sexing dan pengawetan gamet. Nah, misalnya untuk lebih praktisnya lagi adik-adik di dalam peternakan itu kan lebih banyak inseminasi ya, bukan misalnya mau breeding atau beternak sapi itu kan lebih banyaknya itu kan disuntik ya, bukan dikawinkan dengan mendatangkan pejantan aslinya gitu ya. Itu menggunakan inseminasi. Nah, inseminasi itu kan perlu gamet. Nah, gamet itu harus dicuci dulu dan itu harus diawetkan biar lebih praktis gitu ya. Tidak kalau mau menginseminasi ambil terus kita inseminasikan itu kan sangat repot. Karena kalau hewan ataupun itu fertilisasi terjadi itu pada saat fase subur gitu ya. Nah, kalau diinseminasi bukan fase subur kan percuma ya, percuma saja gitu ya. Nah, pada pertemuan minggu depan akan dibahas terkait dengan pencucian sperma dan pengawetan sperma. Praktikumnya juga ada nanti, ada pencucian sperma dan pengawetan sperma. Ya, jadi bioteknologi hewan, contoh-contohnya apa saja coba? Di slide 12. Maskulinasi sama sexing, Pak. Ya, tetapi yang adik-adik lebih di dunia nyata itu teknologi apa? Teknologi yang menggunakan bioteknologi hewan apa coba? Sexing, Pak. Ada sexing pernah melakukan? Kalau semisal kayak hewan-hewan transgenik gitu termasuk gak, Pak? Ya, termasuk hewan transgenik yang pernah ini apa? Yang di kehidupan biasa apa?
Sapi mungkin Pak, soalnya biar memproduksi susunya teh proteinnya lebih ke apa ya yang dibutuhin sama manusia gitu Pak. Ya, berarti di sisi vegan yang mengandung protein yang dibutuhkan ya. Selain hewan transgenik ada apa lagi? Domba Dolly itu apa? Namanya apa? Cloning. Cloning maksudnya apa? Perbanyakan apa? Perbanyakan apa? Mungkin kalau itu Pak, kalau cloning perbanyakan hewan atau individu, enggak ketang hewan yang sama dengan indukannya. Yang identik ya. Ya Identik Pak, itu yang identik. secara genetiknya sama persis. Cloning itu kan bisa di cloning cell. Dari tingkatan cloning gen, cloning cell gitu ya, cloning individu. Ya. Kemudian sel punca masuk ya, itu teknologi bioproses. Kemudian bayi tabung masuk, kemudian penggunaan kit diagnostik ya, itu juga menggunakan bioteknologi hewan umumnya gitu ya. Apalagi yang lebih relevan nih, kalian lebih ini apa? Yang lebih menjumpai lagi apa? Apalagi coba di kehidupan sehari-hari. Produk-produk insulin ya, kemudian enzim-enzim terapi enzim gitu ya, yang protein-protein spesifik ya, kemudian untuk menginduksi hormon ya, hormon-hormon untuk terapeutik ataupun reproduksi ya, penggunaan KB dan sebagainya itu kan menggunakan teknologi yang berbasis banyak sekali menggunakan enzim ataupun hormon protein gitu ya. Ya, itu bioteknologi hewan. Ada pertanyaan? Pak, izin bertanya. Silakan Rizky. Kalau yang sexing ini tuh untuk hewan umum atau hewan-hewan tertentu saja, Pak? Sexing, sexing ya, uh, di dunia nyata ya,
manusia juga sering berharap untuk laki-laki atau perempuan gitu ya. Ingin mendapatkan keturunan laki-laki atau perempuan ya. Misalnya yang sistem paternal yang menjadi raja itu adalah laki-laki, pasti berharapnya keturunannya laki-laki. Ataupun sebaliknya, yang menggunakan kekerabatan maternal juga perempuan. Ya, itu pemilihan kromosom seks itu di manusia juga penerapannya ada. Cuma kalau di Indonesia, sexing itu tidak boleh untuk anak pertama. Tapi untuk anak kedua dan seterusnya itu diperbolehkan memilih kromosom X atau Y-nya. Untuk tujuannya itu adalah ingin menghasilkan bayi dari in vitro ya, bayi tabung memilih kromosom seksnya. Itu dari manusia. Juga ada penerapannya. Nah, misalnya Rizky mau beternak sapi perah. Pasti pengen mengharapkan ya banyak sapi betinanya. Ataupun untuk daging gitu ya. Untuk sapi limosin misalnya gitu ya. Pengen lebih banyak peluang anakan yang laki-laki. Ikan juga pengen memilih salah satu gender tertentu. Ada yang ikan yang jantannya lebih bagus ekonomisnya ataupun betinanya yang lebih bagus ekonominya. Itu aplikasi dari sexing. Ya, Rizky bisa diterima? Bisa, Pak. Terima kasih, Pak. Yuk. Yang lain ada yang ingin ditanyakan? Mau tanya Pak, Boleh. kalau buat penerapan bayi tabung di hewan apa bisa Pak? Bayi tabung di hewan, kalau untuk riset yang paling berkembang itu adalah di ikan. Tapi di ikan itu adalah bukan tekniknya ya. Tekniknya itu adalah menginjeksi gen asing gitu. Kalau di kan kalau di bayi tabung kan sebenarnya itu kan fertilisasi, kita membantu si sel sperma untuk membuahi sel telur gitu kan ya. Kan banyak pasangan suami istri yang punten-puntennya ya, yang kualitas spermanya itu di bawah rata-rata. Kan tidak bisa sampai ke sel telur atau bertahan ke sel telur gitu. Nah, itu kan tujuannya itu adalah bayi tabung gitu ya. Itu di manusia. Nah, di hewan untuk bayi tabung juga sudah pernah dilakukan di panda ya, di Cina. Cina itu kan salah satu teknologi untuk memperbanyak spesies panda, ada yang menggunakan cara in vitro. Tapi kalau di dunia nyata yang banyak teknik, bukan teknik bayi tabungnya ya, tapi teknik mikroinjeksinya gitu banyak digunakan untuk riset hewan transgenik pada ikan atau hewan akuatik ya. Nanti embrionya, kalau ikan kan difertilisasikan dulu ya, kan jadi embrio. Nah, nanti untuk menyisipi gen asing itu dengan cara mirip dengan yang bayi tabung gitu, dengan mikroinjeksi. Nah, kalau Rossi bisa apa namanya, memiliki keterampilan mengoperasikan mikroinjeksi itu di dalam pekerjaan itu, lowongan pekerjaannya itu salah satu pekerjaan yang memiliki gaji yang lumayan tinggi, bisa sampai 2 digit ya untuk saat ini. Kalau yang bisa mikroinjeksi itu gajinya bisa 2 digitan ke atas gitu ya.
dan ditambah bonus-bonus yang lainnya. Di Indonesia loh. Nah, kalau pengen kayak gitu, S2 di Jepang itu kan banyak rekayasa genetik menggunakan mikroinjeksi, tekniknya sama gitu kan, tapi spesies yang digunakan adalah ikan. Jadi ikan yang embrio nanti di mikroinjeksi gen-gen asing gitu. Tapi untuk metodologi untuk membuat bayi tabungnya, kalau bisa mengoperasikan mikroinjeksi, sama saja bisa melakukan bayi tabung gitu, karena alatnya mikromanipulator atau mikroinjeksi. Ada lagi? Pak izin bertanya lagi Pak. Silahkan Rizky. Kak, Pak, kan ini Pak sering lewat di beranda Instagram tuh Pak yang rekayasa genetik. Jadi dia teh menggunakan mengambil gen dari misalnya kura-kura sama kelinci, nah digabungin tapi pakai media telur. Itu teh emang benar adanya atau memang hoax Pak? Telurnya telur apa? Kayak telur kura-kura gitu Pak. Jadi si sel si DNA si kelincinya tuh dimasukin ke si telur kura-kura. Nah nanti teh emang ada hasilnya Pak, tapi itu teh nggak tahu hoax, nggak tahu Ya, benar. kalau penyisipan gen, rekayasa gen seperti kayak yang tadi dijelaskan ya, di ikan kan embrio. Berarti telurnya itu kan sudah di embrio telur itunya kan yang disisipi gen asing. Tetapi untuk hasilnya kan kalau kita menyisipi kan bisa dia religasi ataupun DNA asingnya itu menyatu menjadi hibrid atau religasi gitu ya. Bisa berhasil, bisa enggak gitu loh. Bisa tersisipi atau enggak gitu, ada ujinya lagi gitu. Tetapi kalau yang hoax itu yang misalnya kalau yang kepala kepalanya jadi kepala kelinci kan itu hoax ya. Tapi kalau gen asing itu kan hanya gen yang disisipi hanya bertanggung jawab satu saja gitu loh. Misalnya hanya berpendar gitu ya, si kura-kuranya itu berpendar seperti gen yang disisipi kunang-kunang gitu ya, yang bertanggung jawab kunang-kunang gitu ya. Itu mah benar, tetapi kalau yang sampai kepalanya kakinya di individu lain itu tidak mungkin. Itu hoax. Ya, kan satu gen satu tugas gitu ya. Jadi sangatlah kecil gitu ya, tidak tidak perubahannya tidak signifikan gitu ya. Misalnya gen kelincinya gen pertumbuhan kelinci gitu ya, berarti kecepatan pertumbuhan kelincinya. Jadi kura-kuranya cepat lebih besar misalnya gitu loh. Dari kura-kuranya nanti kepala kelinci atau apa gitu itu hoax ya. Makasih. Karena konsepnya kan satu gen itu kan satu tanggung jawab ya adik-adik ya. Warna kulit kan ada gennya yang menyandi gitu loh. Untuk misalnya warna retina mata gitu kan gennya spesifik satu gen gitu ya. Tapi kalau yang nanti itu kepalanya individu lain itu hoax, itu jelas hoax. Tapi ada teknologi CIMERAS. Teknologi CIMERAS itu juga sama gitu ya. Jadi nanti kita menyisipkan dua individu, dua spesies gitu ya. Nanti yang
di hewan itu ada teknologi chimeras, itu misalnya kambing dengan disisipi dengan spesies lain yang gennya itu berbulu sutrai gitu loh. Itu namanya chimeras. Kan ada ya yang biar yang dimanfaatkan untuk itu kan ada kan yang dari rambut mamalia, nanti disisipi aja kayak gitu. Itu namanya chimeras. Yang lain, ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke kromosom? Kita lanjut ke kromosom di bawah. Nah, adik-adik kan sudah tahu ya, kromosom itu kan apa ya? Itu adalah yang membawa material genetik, ditentukan di dalam nukleus sel eukariot. Setiap kromosom terdiri atas satu molekul DNA yang sangat panjang dan protein-protein yang terkondensasi yang berisikan DNA. Nah, penyusun dari kromosom itu adalah kromatin atau kompleks DNA dan protein yang menyusun kromosom eukariot. Ya, ini kalau kita rekayasa gen kromosom ya. Nah, ini kan kalau kita mau menyisipkan gen asing kan kita harus tahu kromosom yang menyandi gen apa kan letaknya berbeda-beda ya. Di kromosom nomor berapa, gitu kan ya. Di lengan keberapa kan ada ya penataannya, gitu. Paham tidak? Kita mengulang genetika, lanjut di bawah. Nah, ini untuk kromosom itu ada karyotipe. Nah, karyotipe itu adalah foto pasangan kromosom dari suatu sel yang disusun berdasarkan ukuran dan bentuk. Nah, manusia itu kan ada 23 pasang kromosom atau 46 kromosom. Nah, kromosom 1 sampai 46 itu kan individu yang normal itu kan memiliki 46 kromosom. Nah, kalau yang orang yang memiliki performa normal, kromosomnya juga normal ya. Kromosom nomor 1 bentuknya seperti apa, 2 sampai 46 gitu ya. Itu disebut dengan karyotipe. Nah, kromosom ada 2, ada kromosom seks dan ada kromosom tubuh atau autosom dan gonosom. Nah, kromosom seks ini kromosom yang bertanggung jawab atas jenis kelamin, apakah dia jantan atau betina, laki-laki atau perempuan. Tetapi kromosom yang menyusun tubuh itu disebut autosom ya. Nah, tubuh kita bisa berfungsi dengan normal itu kan ada regulasi gennya dari kromosom seperti warna retina gitu ya. Itu juga ada kromosom yang bertanggung jawab begitu ya. Lanjut di bawahnya. Di slide selanjutnya. Nah, ini tipe-tipe kromosom. Kromosom itu kan terdiri dari lengan kromosom. Nah, ini kromosomnya itu ada 4 tipe, ada metasentrik, submetasentrik, subtelosentrik, dan akrosentrik. Nah, kromosom-kromosom ini adalah tipe-tipe kromosom. Kalau yang metasentrik itu yang huruf X yang hampir sejajar gitu ya, simetris gitu ya, atas bawah kanan kiri. Nah, kalau submetasentrik itu hanya simetris di kanan dan kiri, tetapi tidak atas dan bawah. Apalagi dengan yang subtelosentrik. Hanya simetris kanan kiri, tidak atas bawah. Nah, kalau akrosentrik hanya kromosomnya itu lengannya yang di bawah. Nah, adik-adik, ini kalau manusia itu ada tipikal kromosomnya ya, ada A, B, C, D.
itu kromosom nomor 1 itu harus bentuknya seperti apa gitu ya. 2 dan seterusnya. Kita contohkan di bawah. Lanjut. Nah, ini kalau pada ikan ya adik-adik, ataupun pada hewan itu setiap individu normal memiliki kromosom yang berbeda-beda. Saya beri contoh ini pada ikan, kromosom yang kurang dari 20 20 kromosom itu ada jumlahnya 0,7%, ada juga individu yang memiliki lebih dari 102 kromosom. Ya, ini untuk ikan. Ternyata ikan itu kromosomnya berbeda-beda ya. Untuk ikan umumnya itu adalah jumlah kromosomnya 42 sampai 60 kromosom. Lanjut. Nah, ini yang saya maksudkan, ini adalah foto karyotipe. Ini dari spesies ikan ya. Ada kromosom pasang nomor 1 sampai 24. Ini untuk kromosom yang 48 kromosom atau 24 pasang. Ya. Nah, kromosom 1 itu harus bentuknya seperti itu. Jumlahnya ada 2, kromosom 2, dan seterusnya. Ini untuk individu-individu normal. Nah, untuk di dunia kesehatan, pembuatan karyotipe ini adalah untuk screening genetik. Nah, screening genetik kan itu untuk meng-screening apakah ada kelainan genetik atau tidak. Ini caranya adalah pembuatan karyotipe. Nah, ini untuk di dunia medis, misalnya gitu ya. Tapi untuk dunia riset, misalnya perikanan, itu untuk mengetahui berapa pasang, kayak gitu. Nah, masing-masing kromosom, nomor pasang 1 sampai 24, itu memiliki bentuk yang berbeda-beda. Ya, ada yang akrosentrik, metasentrik, dan seterusnya. Nah, masing-masing lengan kromosom ini memiliki DNA yang berbeda-beda. Nah, misalnya ya, kalau pengen gen yang mengandung anti pembekuan darah ya, yang ikan-ikan kutub utara kan airnya sangat dingin ya, biar darahnya tidak membeku ya, atau dia dapat bertahan hidup, itu kan bertanggung jawab adalah ada DNA-nya. Nah, di DNA itu di misalnya contohnya di kromosom keberapa. Nah, kita ambil itu di lokus yang keberapa, di lengan kanan, kiri, atas, bawah, atau di tengah gitu ya. Ini adalah salah satu pemahaman untuk rekayasa genetika. Ya, oleh karena itu adik-adik misalnya bisa membuat preparat kromosom gitu ya. Nanti bisa bekerja di divisi sitogenetik. Nah, sitogenetik itu bisa di rumah sakit untuk yang diagnostik genetik pada janin. Ya, ini ada lowongannya tersendiri, bisa bekerja di rumah sakit. Ya, aplikasinya selain untuk penelitian keilmuan, juga bisa untuk screening genetik atau penyakit. Ya, untuk kromosom juga yang kalau untuk kesehatan ini, tetapi kalau untuk peternakan ya, di bawah slide terakhir. Ada kromosom sistem XY dan WZ ya. Ini untuk yang berjiwa bisnis, yang ingin ternak ya. Ternak itu bisa ikan, ayam, atau unggas-unggasan ataupun mamalia. Nah, kita harus tahu dulu ya, apakah dia menggunakan sistem XY atau WZ. Nah, kenapa demikian? Karena kalau manusia ya itu menggunakan sistem XY. Atau kalau yang laki-laki itu kan memiliki heterozigot.
ininya kromosomnya. Kan hetero ya, heterogamet gitu ya. Tapi kalau wanita itu mono yang X kromosomnya sama ya XX. Heterogamet sama monogamet gitu ya. Tetapi pada hewan tertentu belum tentu bisa juga tidak menggunakan sistem XY, tetapi menggunakan sistem WZ, di mana individu laki-laki itu yang homozigot, yang kromosomnya ZZ, yang perempuan malahan WZ. Nah, ini juga penting untuk kalkulasi hasil anakannya, atau misalnya peternak kura-kura. Nah, kura-kura ataupun ular itu kan kelaminnya itu ditentukan dari faktor lingkungan juga. Kalau faktor lingkungannya terlalu panas ataupun terlalu apa gitu ya, nanti lebih banyakkan anakan yang berjenis kelamin tertentu. Nah, ini pengetahuan tentang kromosom seks itu tujuannya adalah harapan menghasilkan individu dia ke jantan atau betinanya gitu. Ya, ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak ada pertanyaan, berarti minggu ini 2 absen ya, minggu 1 dan 2. Besok praktikum ya, yang angkatan 2021. Kamis. Iya, Pak. Kalau yang 2022 Jumat jam 12.30 sampai 14.30, benar? Nah, mulai besok insya Allah jam 8 kita asistensi praktikum untuk yang kelompok yang semester 5 hari Jumat di semester 3. Nah, untuk praktikumnya bisa dimulai di minggu depan. Tetapi untuk yang 2003 yang angkatan 21, kalau praktikum hari Jumat tidak bisa ikut ya, jam 12.30 sampai setengah 3. Tidak bisa, Pak. Tidak bisa, ya nggak apa-apa, nanti nyusul ya, mungkin ada saya menugaskan 1 orang atau beberapa untuk karena untuk yang dilakukan yang harus cepat itu kan ada 2, kita ada 7 acara. Yang lumayan lama itu adalah sacriversal. Sacriversal itu waktunya 6 minggu. Pemeliharaan. Dan nanti di minggu ke-8 sudah harus selesai datanya. Kemudian yang kedua adalah pembuatan pelet fungsional. Pembuat pelet fungsional nanti praktikumnya kita koordinasi, kita beri alat dan bahannya, nanti kita hanya terima hasil jadinya. Untuk prosesnya itu bisa dilakukan masing-masing kelompok, tetapi itu bisa juga dilakukan di rumah, tetapi kita ada target kapan harus menyetor hasilnya, seperti itu. Ya, untuk besok kita asistensi untuk kontrak praktikum dan beberapa penjelasan singkat materi yang akan dipraktikumkan. Nah, Bapak izin bertanya. silakan. Untuk asistensi besok online? Online. Untuk kontrak dan koordinasi, ya, online, tetapi sisanya offline karena ada praktikum yang berupa project. Ya. Ya, baik, Pak. Terima kasih. Seperti apa namanya, kayak kemarin yang
kultur gitu ya. Jadwalnya untuk 2 acara itu fleksibel. Kayak, yang pemeliharaan brudu juga kan jadwalnya